Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di wawancara eksklusif Aceh bersama sahabat saya Kanda Irwansah. Gimana kabarnya Kanda? Siap, alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah ya. Terima kasih. Luar biasa, Coach. Luar biasa, alhamdulillah. Alhamdulillah ini saya menyempatkan diri untuk ke tempat Kanda Irwansah, Ketua DPRK Kota Banda Aceh. Siap. Terima kasih, Coach, sudah hadir. Rumah Dinas Ketua DPRK. Alhamdulillah. Berikan masukan sedikit untuk masyarakat Aceh. Pertama, ini kan sudah Allah anugerahkan kita dengan kepala daerah di seluruh Aceh, seluruh Indonesia. Yang pertama tentu kita berharap kepala daerah yang terpilih, artinya mereka dipercaya oleh mayoritas warganya. Nah, tentu warga ini punya harapan. Nah, harapan saya warga-warga kemudian yang kemarin memilih, bahkan yang tidak memilih, ikut mengawal apa yang dijanjikan oleh kepala daerah yang terpilih kemarin, baik level provinsi maupun level kabupaten kota. Itu satu, mengawal ya. Kedua, membangun semangat optimisme. Karena kalau kita pesimis, apalagi apatis, skeptis, maka yang kita harapkan ada perbaikan, ada perubahan terhadap kemajuan, itu sulit terjadi. Karena perubahan-perbaikan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang optimis. Optimis ya, bukan jadi, orang yang pesimis ya. Bukan, nggak bisa. Jadi nggak boleh apatis. Nggak boleh apatis ya. Nggak boleh apatis. Apalagi sekarang sudah ada momentum untuk peluang perubahan tadi, peluang perbaikan tadi dengan kepala daerah yang diberikan, dihadiahkan oleh Allah tentunya juga suksesi kepemimpinan yang baru saja terjadi kemarin. Benar. Untuk ke depan ini apa harapan Kanda untuk Banda Aceh ke depan ini? Kalau bicara tentang Banda Aceh kan ada banyak persoalan. Benar. Ada banyak persoalan di Banda Aceh. Saya pikir saya sudah Allah berikan amanah, warga berikan amanah sudah 10 tahun dan ini menuju ke tahun ke-11 saya di DPRK Banda Aceh. Artinya sudah sedikit banyaknya ada pengetahuan tentang persoalan Banda Aceh. Benar. Nah, harapan saya persoalan-persoalan ini bisa diatasi oleh wali kota baru kita, Ibu Eliza, dengan modal mandat mayoritas yang diberikan kepada mereka. Berarti mereka sedang dipercaya. Nah, ada peluang mandat ini jadi modal untuk bisa melakukan perbaikan terhadap persoalan-persoalan yang ada tadi. Misalnya kan persoalan tata kelola parkir kita, kondisi parkir kita kan nggak rapi di Banda Aceh. Benar. Dan hampir semua ruas jalan di Banda Aceh itu jadi lapak parkir. Tidak ada ruas jalan yang bebas parkir. Ini kan agak sesuatu yang sebenarnya nggak bagus untuk sebuah kota, sebuah ibu kota. Semua jadi lapak parkir. Lapak parkir. Harusnya ada jalan-jalan protokol, jalan-jalan utama itu memang bebas parkir di pinggir jalan ya. Itu satu. Yang kedua, pengelolaan persampahan. Pengelolaan persampahan tentu butuh inovasi dari kepala daerah, mulai dari pengangkutannya, mulai dari pengolahannya, bahkan mulai dari sumber sampah itu sendiri. Misalnya kan sampah kita kan belum ada yang mobilisasi masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga. Padahal kan ada organik, ada sampah non-organik. Nah, benar. Yang organik kan seharusnya bisa dimaksimalkan, dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri. Ini kan semua sampah, semua jenis sampah dibuang semuanya, benar. Sehingga volume sampah kita kan semakin besar. Nah, itu satu. Itu dua ya. Kemudian ada persoalan tentang infrastruktur jalan. Ada banyak PR kita yang memang selalu sampai ke telinga saya dan mungkin juga sampai sekarang ke telinga kepala daerah kita tentang banyaknya jalan yang berlubang, yang rusak. Walaupun sebagian jalan rusak ini bukan milik kota, tapi ada sebagian jalan itu milik provinsi, bahkan milik nasional, ruas jalan nasional, ruas jalan provinsi. Nah, ini mungkin tantangan juga. Misalnya ruas provinsi berlubang, Simpang Mesra itu punya provinsi, tapi jalannya udah bergelombang dan itu membahayakan juga. Jembatan Lamnyong itu milik provinsi. Ternyata ada keretakan di as jembatannya misalnya, di abutmennya. Nah, ini kan kita sebagai pemilik wilayah punya kemampuan negosiasi yang bagus lah dengan provinsi supaya ini diperbaiki secara cepat oleh provinsi. Nah, ruas jalan kota tentu butuh penganggaran. Nah, ini mungkin nanti kita akan coba maksimalkan penganggaran untuk merawat jalan-jalan kota dan jalan kampung yang
rusak tadi, berlubang tadi. Ya. Kemudian yang paling penting kan misalnya ruas jalan Ule Karing, Simpang 7 Ule Karing. Simpang 7 Ule Karing, benar. Dan saya yakin ini persoalan waktu saja. Ya. Insya Allah Bu Iliza, wali kota kita sudah punya komitmen yang sama untuk merevitalisasi Simpang 7. Benar. Dan beliau bahkan saya dengar juga sudah mensonding ini kepada Gubernur Aceh. Dan alhamdulillah juga rumah Pak Mualim itu di ruas jalan Ule Karing Ule itu. Karing tersebut ya. Pinggir jalan. Pinggir jalan. Mudah-mudahan sense awareness beliau untuk jalan Ule Karing bisa tinggi. Iya. Dan sama sense kita bahwa ini harus kita perbaiki, harus kita maksimalkan. Ruasnya kita lebarkan, simpang 7-nya kita buat bundaran misalnya. Iya, benar. Nah, itu kan persoalan infrastruktur jalan. Kemudian persoalan-persoalan lain, kalau pendidikan kita bilang sudah praktis, sudah bagus, capaiannya tinggal dijaga dan bahkan ditingkatkan. Kemudian olahraga kita belum terlalu bagus prestasi kita. Mungkin masih kalah dengan Aceh besar. Ini juga tantangan kan? Benar. Untuk memperbaikinya. Ya, benar. Pengangguran juga. Pengangguran ini kan masih banyak. Ya. Walaupun bukan orang Banda Aceh semua yang menjadi pengangguran terbuka. Yang menyumbang angka pengangguran terbuka Banda Aceh itu kalau kita cek bukan orang Banda Aceh juga sebenarnya. Tapi ini fakta yang harus kita hadapi. Nah, ini mungkin butuh sumber-sumber yang bisa membuat pengangguran ini terkurangi, tenaga kerja terserap. Apa salah satunya? Investasi. Investasi ya. Nah, makanya kita sepakat Trans Studio Mall itu harus dilanjutkan. Itu salah satu investasi yang paling besar saat ini yang sedang mangkrak, dan saya sangat mendorong supaya kepala daerah bisa melanjutkan ini dengan berbagai upaya yang akan beliau lakukan. Kita akan siap support. Itu sempat tertunda itu kan, ya? Sampai sekarang. Oh, Masya Allah. Nah, jadi hal-hal seperti itu, ya kalau nggak ada investasi, kita nggak akan mampu menyerap tenaga kerja. Kalau mengandalkan pemerintah, lapangan kerja pemerintah formasinya terbatas. Untuk menjadi ASN terbatas. P3K kita masih punya persoalan. Ada P3K yang belum lulus kemarin, paruh waktu. Ada yang sudah dirumahkan. Jadi jangan bicara dengan lapangan kerja baru, yang sudah bekerja di pemerintah kota Banda Aceh saja masih ada persoalan. Benar sekali. Yang guru yang kemudian kontrak di bawah 2 tahun sekarang sudah dirumahkan. Yang tenaga kesehatan juga demikian. Nah, jadi nggak bisa mengandalkan pemerintah. Jadi iklim investasi harus kita buka lebar di Banda Aceh. Itu solusi untuk. Kemudian juga misalnya Kurung Aceh. Kurung Aceh kan belum menarik di bawah jembatan Pantai Perak itu. Kita kan nggak menarik untuk kita lihat. Nggak terkelola, termanage dengan baik. Jadi ini perlu dihias, perlu disentuhan arsitekturnya lebih kuat. Kemudian yang kemudian belum berfungsi di Pasar Penayung. Bekas Pasar Penayung itu belum berfungsi sampai sekarang. Ini seperti apa penataannya dan pengelolaannya. Kemudian yang bekas jajanan kuliner juga belum maksimal. Jadi saya pikir itu perlu ada kebijakan yang luar biasa untuk bisa mempercantik wajah kota sebagai salah satu persoalan di Banda Aceh. Setelah kita olahraga nih Bang, abang kan megang voli dan bola kaki juga. Siap. Berikan masukan sedikit untuk masyarakat Aceh. Saya pertama memang suka olahraga. Kemudian ketika saya mendapat amanah sebagai wakil rakyat, maka tentu kesukaan saya ini bukan hanya sekedar suka, tapi sudah bergerak pada level memfasilitasi. Bagaimana kesukaan, hobi-hobi anak muda ini bisa difasilitasi oleh pemerintah. Nah, salah satu bentuk fasilitasi itu bisa dalam bentuk turnamen. Nah, kalau semakin banyak turnamen, apapun cabang olahraganya, maka selain itu bisa untuk menyeleksi atlet-atlet potensial untuk membela nama Banda Aceh ke depan, kemudian itu juga bisa mengurangi peluang anak muda kita terlibat pada narkoba. Yang judi online. Apa? Karena kalau banyak turnamen, akan banyak anak muda untuk mempersiapkan turnamen dengan latihan-latihan. Benar. Jadi kalau setiap hari latihan, kapan mereka mikir judi online? Kapan mereka mikir ke sabu-sabu? Karena setiap hari latihan olahraga. Ada kegiatan. Benar sekali. Jadi perbanyak turnamen. Itu yang menjadi komitmen saya. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih fokus untuk menggelar banyak turnamen untuk anak-anak muda. Kita fasilitasi. Benar. Kemudian yang kedua yang mungkin juga harus dipikirkan dan difasilitasi oleh pemerintah adalah penyediaan sarananya. Sarana kita belum terlalu banyak, belum maksimal. Misalnya untuk gor badminton kita belum punya. Yang punya kan punya swasta sekarang. Gor yang representatif kita belum bagus, belum ada lah. Memang sudah ada yang kemarin yang di Pango ya. Tapi kalau bisa ada satu lagi yang lebih representatif dan lebih ideal. Kemudian lapangan olahraga, bola kaki.
Kita kan belum disentuh oleh pemerintah. Punya kampung-kampung kan banyak yang aset kampung yang kemudian bisa dibantu disuntik oleh pemerintah kota untuk menjadi stadion-stadion mini. Misalnya di Lambu ada lapangan, kemudian di Lambaruscape ada lapangan, kemudian di Lamara ada lapangan. Nah, kan kalau kita nggak bisa buat lapangan baru, kita rehab lapangan yang sudah ada. Iya, benar sekali. Jadi support dengan bentuk kegiatan turnamen-turnamennya, kemudian support dengan bentuk fasilitas olahraganya. Kemudian salah satu support yang penting juga adalah apresiasi terhadap para pelaku olahraga yang berprestasi. Kita memang mungkin kemarin ada kendala sedikit pada bonus pora karena kondisi kita COVID. Jadi bonus yang dijanjikan oleh kepala daerah lama kemudian tidak terrealisasi oleh kepala daerah yang baru menggantikan yang lama. Jadi ini kan ada persoalan transisi kepemimpinan juga kemarin. Jadi kepala daerah PJ lama menjanjikan bonus medali emas sekian. Tapi tiba-tiba PJ-nya berganti. Nah ini juga persoalan, makanya nggak bagus terlalu cepat pergantian PJ itu. Kita kan termasuk kota yang paling banyak PJ wali kota. Sebenarnya nggak sehat juga. Tapi apa boleh buat, itu udah terjadi. Kurang sehat ya. Jadi PJA menjanjikan bonus emas sekian puluh juta, tapi kemudian PJ ini digantikan oleh PJB, maka PJB merasa nggak punya ikatan emosional untuk tanggung jawab moral untuk merealisasikan janji PJA tadi. Nah ini yang terjadi di Banda Aceh. Jadi saya walaupun kesalahan bukan di kita, tapi kita mungkin bersikap lapang dan jiwa besar untuk minta maaf kepada atlet Banda Aceh karena realisasi yang dilakukan yang diwujudkan oleh kepala daerah tidak seperti janji yang disampaikan oleh kepala daerah sebelumnya. Benar sekali. Jadi apresiasi perlu sekali untuk para atlet-atlet yang berprestasi tadi. Karena ini kan saya lihat karena juga suka Persiraja Banda Aceh. Siap. Apa harapannya Persiraja Banda Aceh untuk kompetisi selanjutnya, Kanda? Harapannya tentu seperti harapan semua pecinta Persiraja. Kalau bisa tidak lagi di Liga 2. Kalau bisa Liga 1. Tapi kan ini belum terjadi, kan harus ikut musim sekarang dengan Liga 2. Liga 2. Ya harapan saya pertama kepercayaan kita tetap full kita berikan kepada Pak Presiden, kemudian kepada manajer Persiraja sekarang misalnya. Nah, kerangka tim yang sudah ada mungkin tidak banyak berubah. Karena sudah bagus kan kemarin, cuma nasib saja keberuntungan belum ada di kita. Benar sekali. Saya pikir Persiraja ini salah satu yang bisa menghibur orang Aceh sekarang. Hiburan orang Aceh kan nggak banyak hiburan orang Aceh. Salah satu yang menjadi hiburan orang Aceh olahraga mengundang antusiasme publik itu Persiraja. Jadi tolong hibur orang Aceh oleh manajemen Persiraja yang ada dengan pemain-pemain yang mirip-mirip yang lama. Kalau bisa lebih baik. Lebih baik lagi ya. Tidak lebih kurang baik dari yang ada kemarin. Kalau bisa lebih baik, minimal sama dengan yang kemarin. Termasuk yang Brazil itu kalau bisa diundang. Si Machado. Bagus sekali itu gelandang itu. Biasa. Jadi Pak Ketua untuk closingnya berikan masukan sedikit untuk pemuda Aceh dan milenial Aceh. Itu dia. Yang pertama saya sudah sampaikan di awal bahwa jangan ada sikap pesimis di kalangan anak muda. Anak muda Aceh, anak muda Banda Aceh, mari kita buang jatah masa gagal kalian. Jadi jangan pesimis. Masa depan itu milik kita sekarang. Anak-anak milenial sekarang itu akan mengisi masa depan Banda Aceh, masa depan Aceh 5 tahun, 10 tahun ke depan. Jadi kalau nggak dilatih sejak sekarang, kreativitasnya, tidak dilatih mentalnya, tidak dibangun relasinya, maka akan sulit untuk menjadi pemimpin ke depan. Jadi saya pikir, apalagi sekarang pemerintahan yang sangat-sangat peduli pada anak-anak milenial. Saya yakin seperti itu. Saya punya sikap yang sangat pro pada milenial, anak muda, dan saya yakin juga kepala daerah kita, wali kota, wakil wali kota juga sangat aware pada dunia anak muda, milenial, Gen Z dan sebagainya. Jadi manfaatkan ini sebagai ruang untuk berkreativitas. Benar sekali. Maksimalkan kreativitas kalian. Insya Allah pemerintah mendukung. Dan mudah-mudahan ke depan Banda Aceh akan lebih baik di tangan kalian. Benar sekali Bu Ketua. Oke, terima kasih Ketua. Mantap. Terima kasih waktunya. Terima kasih udah mau menyempatkan diri di wawancara eksklusif Aceh. Sukses terus untuk Ketua. Amin, ya Allah. Sukses terus untuk Banda Aceh. Amin. Sukses terus untuk kita semua. Amin ya Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.